Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkeramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selain ketakutan, matanya sangat perih. Lama-kelamaan, telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. "Kasihan." Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul. Sejurus kemudian, ia menjambak rambutnya dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai menusuk-nusuk indera penciumannya. Siksaan itu belum berhenti. Dari dalam rongga mulutnya yang hitam, keluar lendir kehitaman, lengket, dan bertekstur kasar. Kedua mulut mereka berpangut. Lidah setan itu menjulur menerobos masuk, membawa lendir hitam masuk lebih dalam. Raul mengecap sensasi kasar seperti pasir. Rasa pahitnya tidak terbayangkan. "Jangan dilawan, Bang. Anggap saja jamu pahitan." Perut dan semua bagian tubuh Raul spontan bergejolak, menolak benda asing menjijikan yang masuk dan menempel di lidahnya. Beberapa belatung menggeliat keluar dari ujung bibirnya. Kedua kaki dan bagian tubuhnya yang lain ingin serempak memberontak, tapi saraf motoriknya tidak bekerja. Ia hanya bisa mengerang. Pagi itu Raul lebih banyak terdiam. Pak Nora juga irit mengajaknya bicara. Hanya basa-basi menanyakan apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Setelah itu, ia meninggalkan Raul sendirian menuju pondok kecil yang difungsikan sebagai kediamannya. Raul tak mungkin menganggap enteng mimpi buruk yang merisaknya semalam. Semula ia berniat menggali informasi sebanyak-banyaknya perihal hantu prajurit pada Pak Nora, lelaki separuh baya penjaga villa. Tapi niat itu tidak lama dibatalkan. Sekali teror hantu telah cukup menguatkan niatnya untuk segera kembali ke Semarang dengan membawa kabar gembira. Villa Gong Mentik banyak hantunya. Ia yakin teman-teman kantor sepakat dengannya. Yang diperlukan Raul hanya menyusun dan merangkai cerita hantu yang paling menakutkan, agar Sinta, ketua panitia yang merangkap bendahara, segera mencari alternatif tempat lain yang lebih layak untuk acara kantornya. Setelah menghabiskan sarapan bubur ketan di meja ruangan depan pemberian Pak Nora, ia beranjak mandi dan segera mengemasi pakaiannya yang masih basah. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu menghentikan kegiatannya berkemas. "Kalau sudah siap, ayo Mas, kita keliling melihat-lihat sekeliling." Boleh Pak, sebentar, Bapak tunggu di luar ya." Raul ditampar rasa sungkan. Tidak ada alasan bagi dirinya untuk pergi tanpa terlebih dahulu berkeliling, sesuai rencana dirinya dengan Pak Nora tadi malam. Raul bukan tipe orang yang melanggar janji. Pak Nora membawanya melihat-lihat bangunan 3 villa Gong Mentik. Villa utama yang menghadap utara dan 2 villa yang lebih kecil di sisi selatan dan timur. Semua eksterior dan interior villa tampak cukup bersih. Fasilitas air bersih, pemanas air, dan tempat outdoor untuk berkumpul pun cukup memadai. "Pekarangan di area villa utama nanti akan dirapikan, Bang. Saya lagi nunggu tukang bersih-bersih datang. Minggu ini pasti sudah bersih. Maklum, saya hanya tinggal berdua dengan anak gadis saya. Membersihkan tempat sebesar ini, saya tentu tidak sanggup." Anak gadis. Batin Raul mendadak bergejolak. "Oh, Bapak tinggal berdua? Lah, kamu pikir saya bisa masak?"
Kalau masih ada waktu, nanti saya kenalkan. Benak Raul mendadak terguncang. Di satu sisi, jiwa jomblonya bergelora. Di sisi lain, endapan kengerian yang belum sepenuhnya hilang masih membayangi pikirannya. Tidak dapat terbayangkan jika ia harus menunda jadwal kepulangan. Ia meremehkan ucapan Pak Nora. Anak gadis di pesisir utara paling berwajah standar. Aku harus cepat pulang. Raul membulatkan tekad untuk segera pulang. Boleh, Pak. Kata penolakan halus yang telah direncanakan mendadak menjelma rasa penasaran. Dasar otak mesum. Raul menyumpahi dirinya sendiri. Kinasi. Saya Raul. Tangan pria itu bergetar menyambut uluran gadis anak kandung Pak Nora. Mulutnya yang dihiasi kumis tipis sedikit membundar. Raul terperangah. Ia meralat pikirannya pada sosok anak Pak Nora. Tidak dinyana, tidak dikira, paras Kinasi sangat cantik. Kinasi tersenyum geli, kedua matanya hitam, sehitam rambut yang tergerai panjang menyentuh pinggangnya. Kulitnya halus terang seakan berpendar. Cuping hidung yang bangir menusuk langit, bertengger di atas bibir merah ranum yang tidak tersapu kincu. Silakan diminum kopinya, Bang. Saya seduh khusus untuk Abang, kata Kinasi lembut. Pak Nora seolah mafun menyaksikan adegan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ia tahu diri. Setelah tugasnya selesai untuk mengenalkan anaknya pada Raul, ia berdehem, lalu pamit untuk menyapu halaman. Nyapunya yang lama, Pak, bisik Raul dalam hati. Raul berusaha menciptakan suasana yang paling wajar. Mereka duduk berhadapan di atas sofa ruang depan. Secangkir kopi dan kudapan kering tersaji di antara dua insan yang dilanda kekikukan. Raul segera menyesap kopi yang diseduh Kinasi. Entah apakah karena ia meminumnya sambil lekat memandang senyuman Kinasi, kopi yang sangat pahit tiba-tiba terasa manis, bahkan sangat manis. Kurang manis ya, Bang? Sudah manis kok, Dek, bahkan sangat manis. Oh iya, padahal itu ndak pakai gula loh, Bang. Sekejap kemudian, Kinasi mengikik geli. Raul tersenyum kecut karena salah tingkah. Tak sadar, Raul dan Kinasi telah berjam-jam dalam obrolan. Kinasi tampak sangat tangkas menimpali obrolan Raul. Hari itu Raul bak menemukan harta karun, gadis cantik pesisir pantai utara Jepara yang bernama Kinasi. Maaf, Dek, rokokku habis. Warung rokok terdekat di mana ya? Deket, Bang. Itu Abang turun ke pantai sebelah barat, sekitar 30 meter. Di sana ada 3 atau 4 warung kecil. Oh, pantai di samping rumah sakit ya? Betul, kalau mau beli sekarang aja, keburu turun hujan. Tidak menunda waktu, Raul beranjak mengikuti petunjuk arah Kinasi. Ia telah melupakan niatnya untuk segera kembali ke Semarang. Tadi, ia telah membuat perjanjian dengan gadis itu. Kinasi meminta Raul untuk menunda niatnya pulang, karena besok adalah hari ulang tahunnya. Kinasi hendak membuat perayaan, dan ia mengundang Raul, satu-satunya tamu yang diundang. Entah apa yang merasuki benak Raul, ia melihat peluang yang tidak sanggup dilewatkan. Kaos oblong Kinasi yang berbelahan dada rendah itu benar-benar telah mengoyak selubung nalarnya. Itulah undangan yang sebenar-benarnya, gumam Raul dengan mengembangkan senyum mesumnya. Warung dengan atap merah, warung kecil dari dinding bambu itu tidak sulit untuk ditemukan.
setelah melangkah turun menjauhi villa ke arah barat. Beberapa warung dengan spanduk vinyl partai terlihat dari kejauhan. "Si Samsu, Ble," ucap Raul membuyarkan lamunan wanita separuh baya yang sebagian rambutnya telah memutih. "Oh, ada. Mau berapa bungkus?" "2, Bu." Wanita berdaster batik yang masih menyisakan guratan kecantikan masa muda itu dengan sigap bangkit dari duduknya di bangku panjang untuk meraih rokok dari etalase kaca. "Pendatang atau wisatawan?" tanya wanita itu sambil menekan telunjuknya pada papan kalkulator. "Oh, saya tamu Villa Gong Mentik, Bu," jawab Raul membalas basa-basi. Wanita itu mendadak bergeming sesaat. Dengan wajah tegang, ia memasukkan 2 bungkus rokok pesanan Raul dalam tas kresek transparan. 30.000. Saya tidak menyediakan kembalian." Raul mengendus gelagat ketidakberesan. Rona wajah wanita itu mendadak tidak bersahabat. Ketika tangannya terulur, ia terdiam. Matanya nyalang mengamati Raul. Perangai tidak sopan itu sungguh ganjil. Raul pun sedikit gusar. "Ada yang aneh, Bu?" Tidak menjawab, wanita itu mencengkram pergelangan tangan Raul. "Hati-hati, lelaki keturunan sepertimu seharusnya tidak menginap di tempat itu." "Ah?" Jantung Raul berdegup. Sekilas ia mencium prasangka yang mengada-ngada. Tapi entah, ia seolah mengamini perkataan wanita itu. Teror hantu prajurit semalam mendadak melintas di pikiran Raul. Ia menduga wanita itu menyimpan rahasia hantu Villa Gong Mentik. "Maksudnya, Bu?" "Penjaga villa itu bukan orang baik-baik. Pokoknya hati-hati saja. Camkan pesanku." Raul menyerahkan uang pas sesuai permintaan wanita itu. Ia tidak berani menoleh. Kata-kata dari mulutnya seakan selaras dengan praduganya. Villa itu memang berhantu. Raul mengambil kesimpulan, wanita tadi bukan wanita sembarangan. Lalu, apa korelasinya dengan Pak Nora?